Ya kalau saya sendiri melihatnya memang orang itu kan dilihat dari ucapannya itu ada track record ya. Ya. Orang Indonesia itu mencatat ada beberapa pemimpin yang memang begitu. Kebanyakan para politisi itu kalau habis bilang A, besok bilang B gitu. Bahkan bukan besoknya, sore udah bilang B lagi. Esok dele, sore tempe. Itu udah berubah lah gitu. Ya. Ya, Nah kalau yang kalau yang begini susah dipercaya. Dia ngomong A, B. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan tuh memang membacanya harus dengan mafhum mukhalafat. Mabuk kelabat. Iya, jadi Kebalikan. makna sebaliknya gitu. Jadi kalau bilang tidak akan menaikkan BBM, itu akan menaikkan itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Perubahan, kita akan mengambil tema tentang berita yang hari ini termuat di kompas.com. Temanya adalah Jokowi akan pulang kampung ke Solo setelah lengser. Kemudian akan menjadi rakyat biasa. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah kita Bang Edi Mulyadi. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Saya Edi Mulyadi, FNN juga tetap. Forum News Network. Masya Allah. Kemudian berikutnya adalah Wahyudi Al-Marwaky. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Marwaky itu lahir di Merauke ya? Betul. Saya udah tahu, cuma biar penonton kita tahu juga. Baik. Pertama kepada Bang Edi dulu. Nah, satu sebelumnya saya mau kasih tahu dulu penonton ini collab. Nah, collab itu bukan kolaps ya, kolaborasi. Kolaborasi antara Bang Edi Channel dan Bincang Perubahan. Bincang Channel. Perubahan ya, Bintang Perubahan Channel ya namanya ya. Jadi nanti penonton Bang Edi Channel atau penonton Bincang Perubahan bisa saling menonton begitu. Nah, pertanyaan ini menarik sekali karena saya sebagai rakyat Indonesia, sorry ya, tangannya santai ini, lama saya juga santai ini. Saya kadung susah percaya sama manusia satu ini, Bos. Susah percayanya karena begitu banyak ucapan dia yang kalau istilah bercandanya emak-emak naik motor, sen ke kiri, tendang belok kanan. Gitu ya. Jadi banyak yang dia bilang A, prakteknya B atau bahkan C, D, E, lebih jauh lagi. Yang paling gampang ketika misalnya Muslim Arbi, kita kenal ya, Bang Muslim Arbi, aktivis itu mencatat ada 66 janji ucapan Jokowi yang tidak dipenuhi atas ditabrak. Nanti kalau saya jadi presiden stop impor misalnya, gitu kan. Macam-macam lah gitu kalau kita. SMK sudah dipesan 6.000 unit, sampai sekarang algoib gitu. Jadi ketika kita baca berita dia akan lengser, akan pulang ke Solo, akan menjadi rakyat biasa, akan aktivis lingkungan, ya kita terima sebagai berita biasa yang masa sih gitu aja. Gimana Bung Wahyudi? Iya. Ya kalau saya sendiri melihatnya memang orang itu kan dilihat dari ucapannya itu ada track record ya. Jadi kalau memang orang itu ucapannya dari A, bilang A sampai bertahun-tahun bilang A, faktanya benar, itu memang mudah kita pegang sebagai data yang bisa kita catat sebagai data akurat. Tapi kalau kebiasaan orang Indonesia itu mencatat ada beberapa pemimpin yang memang begitu. Kebanyakan para politisi itu kalau habis bilang A, besok bilang B gitu. Bahkan bukan besoknya, sore udah bilang B lagi. Esok dele, sore tempe. Itu udah berubah lah gitu. Nah, kalau yang begini susah dipercaya. Dia ngomong A, B. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan tuh memang membacanya harus dengan mafhum mukhalafat. Mabuk kelabat. Iya, jadi Kebalikan. makna sebaliknya gitu. Jadi kalau bilang tidak akan menaikkan BBM, itu akan menaikkan itu. Iya. Kalau bilang pengen jadi rakyat biasa berarti tanda tanya ini mau apa lagi gitu kira-kira gitu. Iya. Nah, menurut saya ini catatan kita dan pemimpin itu memang sebenarnya berat karena, jadi gini Bung Wahyudi, ada statement ini kita bisa lihat pada dua hal. Pertama tadi dia terbiasa mengucapkan sesuatu yang dia tidak lakukan. Dan kita mengalami hal ini minimal dari 10 tahun yang lalu.
ya dia mengatakan ini perbuatannya begitu dan sebagainya. Kedua, itu gagah betul loh dia mengatakan akan jadi aktivis lingkungan. Wah itu dahsyat itu. Kalau kita baca berita-berita persiapan G20, Bisa bergabung dengan Greenpeace. persiapan G20 dia beberapa hari lalu dia mengatakan serentak menanam pohon. Dan itu menjadi semacam tanda kutip percontohan dunia. Jadi dia nggak usah, waktu itu ada acara penanaman 350.000 batang pohon. Dalam pidatonya dia bilang tidak usah muluk-muluk 1 juta pohon, 1 miliar pohon. Kalau 390.000 pohon ini jadi, wah bla 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 bla, luar biasa. Tapi lagi-lagi ini menjadi kontradiktif ketika dia mencanangkan food estate di Kalimantan. Yang banyak pohon dipotong. Pohon singkong. Iya. Pertama, ini harusnya secara akal sehat kita, ini programnya Menteri Pertanian. Tapi ternyata ditangani oleh Menteri Pertahanan. Beda dikit mungkin itu. Sama-sama ya. Tapi kemudian aktivis lingkungan menemukan bahwa pelaksana tugasnya itulah sebuah yayasan yang terafiliasi dengan Prabowo Subianto. Ini proyek bos, 1 juta hektar. Dan yang sudah dibabat hutan itu 600 hektar sekian. Yang sekarang 1-2 hari ini videonya viral, viral bahwa food estate itu membuat climate exchange, mengganggu gitu. Food estate tadi. Mengganggu Dan cuaca. itu 600 hektar hutan ditebang itu rata. Pertanyaannya pohonnya kemana? Itu nilai ekonominya tinggi. Dijual ke siapa? Siapa yang menikmati? Dan yang tidak kurang lagi itu tahun 2012 kalau nggak salah ya program itu. Dan itu singkong yang ditanam itu gagal, semua kuntet dan banyak yang mati. Jadi itu perusakan lingkungan. Bagaimana dia bisa berpidato tentang menanam pohon, menanam aktivitas lingkungan kalau kebijakannya justru merusak lingkungan. Iya, itu karena pengaruh juga seorang pemimpin meletakkan seseorang ditugaskan tidak the right man on the right job. Itu. Jadi tadi harusnya menanam pohon diserahkan kepada menteri yang biasa ngurusi itu tanaman. Pangan loh, bahkan loh. Pangan loh. Jadi pangan, pertanian. Nah ini malah disuruh pertahanan gitu. Pertahanan. Gitu. Akhirnya bisa jadi pohon tidak tumbuh gitu. Yang tumbuh yang lainnya gitu. Karena pohonnya untuk bertahan hidup saja susah. Nah ini bukan persoalan yang sederhana karena begitu melakukan perusakan lingkungan. Nah, ini kan dampaknya bukan hanya persoalan cuaca bukan, oksigen bukan, tapi bisa jadi bencana ke depannya. Dan itu sudah terjadi. Jadi di area sekitar situ itu bencana banjir sudah terjadi. Nanti bisa di googling kita cari, ada gampang bahwa penanaman 1 juta hektar food estate untuk singkong itu telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang berakibat antara lain banjir. Jadi gimana mungkin dia bisa dengan pede mengatakan pulang kampung jadi rakyat biasa, jadi aktivis lingkungan. Ini sesuatu yang bukan cuma langit dan bumi, tapi langit dan dasar sumur itu. Saya ingat Bang, di G20 tahun lalu dia bicara tentang menyelamatkan lingkungan gitu. Sementara di sini malah tadi makanya bacanya makna sebaliknya itu. seperti pemindahan ibu kota itu kan dampak lingkungannya bukan kecil itu. Contoh yang lain aja. Ada yang sendiri. Supaya mengingatkan, memorinya kelihatan. Nggak apa-apa. Jadi memang itu dampak lingkungannya cukup besar untuk memindahkan sesuatu. Apalagi tadi dibilang pembukaan lahan dengan begitu luas, yang awalnya pohonnya ada di situ, kemudian pohonnya hilang, maka jadi cuaca berubah, oksigen kurang, apalagi tadi dibilang tadi faktor potensial bencana itu, baik banjir, longsor dan sebagainya. Ada teman beberapa hari ini intern ke saya ngajakin bisnis. Dia kirim bisnis kayu dia. Dia kirim 1 meter kubik kayu itu berapa juta, dikirim 1 kontainer 20 feet itu kira-kira 17 kubik sekian. Dan itu untung bersihnya 8 juta rupiah, 8,5 juta per kontainer. Per kontainer. Dikirim dari Kalimantan ke Tanjung Priok. Dia ngajakin saya bolak-balik intens. Nah coba 8,5 juta untung per kontainer. Kalau 600 hektar berapa ribu kontainer tuh coba? Ditebang, rusak lingkungan, karena akan keanekaragaman hayati musnah. Ini kok bisa-bisanya orang Jawa bilang mentolo ya? Mentolo bisa. Tega. Bisa. Atau jadi aktivis lingkungan gitu. Atau mungkin itu juga untuk kepentingan rakyat dan negara. Ini kan Bapak ini yang lebih paham gitu. rakyat dan negara yang mana? Nah itu yang pertanyaan rakyat yang mana gitu.
Jadi kalau ditanya gimana Ed? Ya saya sih mendengar itu sebagai sebuah berita. Yang saya terjemahkan mak-mak naik motor aja. Sen ke kanan belok ke kiri. Ya. Itu dalam pandangan Islam merusak lingkungan itu berat. Bahkan dalam situasi perang pun menebang pohon aja dilarang. Apalagi dalam situasi tidak perang. Nah, ini menurut saya jauh sekali itu. Ya, baik. Ini sangat menarik, Bang Edi dan Bang Wahyudi. Tapi karena waktu kita terbatas ini, yang mau ditambahkan? Jadi menariknya adalah bahwa ini kan kaitan dengan G20 ya. G20 ini kan penting betul ketika ini sebuah forum sangat bergengsi, kepala negara dari 20 negara yang berpendapatan ekonomi tinggi, ber-GDP tinggi ya. Kemudian Putin mengabarkan tidak datang. Lalu Biden datang nggak tuh? Datang ya. Tapi yang menarik LBP, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri atasi segala urusan. Berbagai urusan. Ini bercanda aja ya. Sorry omong Luhut ya. Tapi rakyat bilang Anda Menko SU, atasi segala urusan ya. Itu sudah mengatakan kemungkinan nanti G20 ini tidak menghasilkan komunika apapun. Bayangkan saudara sekalian, ini ada anggaran bertriliun rupiah untuk sebuah event sangat bergengsi penting. Dan tapi sudah diekspektasi tidak menghasilkan komunika apapun. Artinya komunika itu apa sih namanya pernyataan bersama. Kesepakatan bersama yang sesungguhnya itu selalu menjadi agenda utama dari setiap pertemuan. KTT ya. KTT sekarang apa sih? Konferensi tingkat tinggi. Konferensi tingkat tinggi. Dipersiapkan setahun yang lalu. Nah, jadi kasarnya untuk apa gitu? Lalu di sini kan menjadi ujian karena ini kan kita sebagai ketua presidensi G20. Ternyata di tengah situasi seperti ini menjadi bagian dari legacy yang mau nyebutnya apa? Gagal atau gimana nih? Saya nggak tahu nih orang pemerintahan nih. Ahli tata negara, ahli pemerintahan nih. Wahyudi Al-Maroki, Dr. MSI. Gimana nih? Iya, kalau pemimpin itu kan akan meninggalkan legacy. Legacy itu bekas catatan keberhasilan atau kerjaan dia. Jadi kalau di ujung-ujungnya tidak menghasilkan apa-apa atau bahkan menghasilkan hal yang sangat negatif bagi rakyat, itu akan dicatat di hati rakyat. Bahkan kalau dalam perspektif sampai ke lebih jauh dari catatan di dunia, di akhirat juga akan jadi masalah. Nah, itu menurut saya ini penting untuk catatan kita bahwa memang kehadiran kita di dunia ini tidak lama dan juga akan mencapai kita di akhirat itu bukan sekedar lewati di dunia tapi ada pertanggungjawabannya. Oleh karena sebelum berakhir kepemimpinan seseorang kita ingatkan supaya mengakhirinya dengan yang terbaik gitu. Yang berikan kita sebut husnul khotimah. Akhir yang baik gitu ya, akhir yang baik. Jadi kalau dia berakhir di akhirnya nanti, maka dia harus membuat catatan yang terbaik di ujung-ujungnya. Dan ini saya pikir kesempatan terbaik lah kalau memang itu. Tapi ada catatan G20 tadi. G20 tadi kalau memang tidak dikategorikan sinyalnya ya, dikategorikan tidak akan menghasilkan komunika apapun, ngapain dikerjain dengan biaya yang begitu besar. Kemudian memang kita harus mengantisipasi juga bahaya bahwa memang G20 kalau dilaksanakan oleh negara-negara yang maju, tentu kepentingan negara-negara besarlah yang akan dominan dibanding kepentingan negara-negara kecil. Karena memang betul diwaspadai itu. Termasuk juga persoalan lingkungan kalau memang mereka tidak memperhatikan itu. Saya pikir di situ. Tapi berarti balik soal lingkungan tadi, kalau dia mengatakan lengser, ini kan menarik ya. Ketika kemarin-kemarin kita disodori wacana 3 periode. Sepertinya legowo ya. Ketika disodori kemungkinan wacana nambah panjang 3 tahun. Tiba-tiba dia bikin statement begitu kan semacam anti klimaks gitu. Tapi pada saat yang sama, gerakan-gerakan para pendukungnya untuk terus menyuarakan 3 periode, 3 tahun itu enggak berhenti gitu loh. Terus jalan ya. Coba Pak moderator gimana nih? Ya Bang, tidak kan kemarin berapa partai yang kelihatan itu. Ketua umumnya sudah ngomong begitu itu. Iya. Tapi kan kayak Burhanuddin Muhtadi masih tetap dengan gerakan projonya Prabowo Jokowi, waktu Prabowo presiden Jokowi wapres masih tetap 3 periode segala macam ini. Tadi gimana? Apa tetap ini bagian dari fenomena mak-mak belok sen ke kanan, belok ke kiri, atau gimana nih? Memang fenomenanya begitu.
itu menunjukkan apa? Pemimpin yang ucapan dan tindakannya berbeda. Nah, kalau dalam bahasa agamanya ini orang yang tidak sama ucapan dan tindakan. Dan salah satu ciri-ciri orang yang tidak konsisten itu ucapannya beda dengan tindakan. Tidak konsisten dalam bahasa agamanya, Pak. Ya, nifaq. Takut dia. Saya bantuin dalam Islam itu ciri-ciri orang Di munafik. antara ciri orang munafik itu ada 3. Ada 3. Kalau berjanji dia dusta, kalau Berjanji diingkari, kalau berkata berkata dusta, dusta, dipercaya. kalau diberi percayaan dia khianat. Nah, itu. Ya tadi di antara ucapannya. Saya nggak tahu lah yang ketiga itu terpenuhi semua atau tidak gitu. Ya kita mengingatkan supaya ciri-ciri itu jangan terjadi lagi. Nah, itu closing statement ya. Ya, wes. Masya Allah. Ya. Nah, sebagaimana tadi disampaikan, sebenarnya ini sangat menarik dan bisa panjang durasinya. Tapi karena waktu kita memang terbatas, Udah diusir-usir sampai tempat. kesibukan beliau berdua ini, maka kita akan cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan di pinjang perubahan berikutnya. Terima kasih Bang Edi, Siap. Bang Wahyudi. Kita akan ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.